sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Asli bisa terpukul dengan replikanya gitu. Aksara mawar gitu. Kasih Pak, waktunya. Komplek kita dong sudah buka. Ada masalah nih. Kayak dia, komplek kita mah tuh masih masalah tuh. Kalah sama yang punyanya Sumitomo. Waduh, Sumitomo jauh walaupun tidak selengkap kontrak, tapi dia hampir nggak pernah Transmisi putus ya? Lost transmission Pak? sering sekali loss yang kontrak. Dia kan ada delay berapa jam kan? Nggak real time kan? Nah, Sumitomo juga sama. Dia Sumitomo tuh, Sumitomo juga lengkap. Dia ada jam hidup mesin, jam working hour sama ya hidup itu ya. Nah, dia memang nggak ada laporan minyak kalau salah ya. Dia lokasi jelas, dia kerja berapa jam, kita butuh itu lokasinya. Lokasi dia malah bukan pakai koordinat, langsung keluar ke alamatnya, ke di kelurahannya semua. Nggak bisa bandingin aja, coba dikeluarin di. Nggak keluar, yang kontrak itu. Yang kontrak nggak bisa dibuka, jadi passwordnya tuh nggak tahu passwordnya atau username-nya yang salah. Oh gitu. Yang sebelumnya udah pernah kita buka, cuma dia ngelos terus, jadi kayak. Sebetulnya buat kami ya, untuk Pemprov DKI itu bagus. Karena kita pengen semua orang boleh lihat. Karena kita gak ada persaingan kan. Justru kita harap semua masyarakat kita mau keluarin ke. Jadi supaya orang saya main, kalau dia pakai password dia bisa kerjain kita. Pak, kalau boleh khusus kami nanti waktu khusus dari training lagi supaya lebih cepat. Dikeluarin aja Pak. Saya pikir kan juga promosi buat Komatsu. Kalau di dalam Jakarta Go ID kita nanti ya Jakarta Go ID, orang bisa lihat. Yang bikin satu judul ya Jakarta Go ID. Di mana alat berat Pemda DKI bekerja, kasih judul gitu kan. Jadi orang bisa. Gampang. Nah terus dia unitnya juga, dia bukan pakai nomor seri gitu tuh Pak. Dia udah bantu kita kasih nama, kasih unitnya itu loh. Judiciary. Jadi langsung kasih unit di Sumitomo. AK1, jadi itu namanya AK1, 2, 3. Ini tuh yang Swan Doser, ini yang apa? Amfibi. Nih, AK1 18, ini jam 2 sampai jam 3 nih, 247 ya. Ini masih real time nih, kayaknya dia lagi update terus dia diam, dia update kayaknya. Ini masih real time. Posisinya di Jalan Marunda Timur nomor 11 Cilincing. Sampai keluar tambah jalan dia handle itu. Ini baru dia lintangnya posisinya ya. Longitude, speednya 0, engine dia hidup, engine out 3 jam 58, dia kerja 2 jam 42. Nah dia sederhana seperti ini aja sih. Terus ada Alkal 2, posisi sama. Jadi semua bisa 6 alat ini semua kerjanya di sama. Semua sama. Memang lagi kerjain waduk. Jadi di sini saya bisa lihat ada unit yang rusak nih, yang nggak kerja. Nah kemarin dia nggak kerja nih, dia stop 6 jam 7 menit, dia udah stop. Dia kerja 5 jam. Nah ini kasih masukan aja. Nah saya ini tuh nggak ada password. Jadi berarti betul-betul orang yang ngerti teknologi dia akan ngincar alat kita mana gitu. Kita nggak ada masalah, nggak ada persaingan kok. Karena pada nyolong semuanya. Kurang ajar banget gitu. Kerja 2 jam 3 jam. Tahu kemarin yang welder, tahu dibilang apa? Kabelnya putus. Nah ini maksud saya harus bantu. Kalau tadi Yuti ketemu kabelnya bilang putus melulu, pecat aja operatornya. Dia udah sengaja putusin gitu. Putus. Ini kurang aja tuh. Makanya udah saya bilang kosong nih. Kosong lagi tuh. Dia bilang rusak Pak. Nah, ini kayak dulu saya jadi penyewa alat berat itu, saya nggak tega pecat. Makanya saya kurang kaya nih Pak. Kalau teman saya itu tega loh. Kalau ada kerusakan gitu dipecat. Kalau salah gimana? Siali dia, jangan siali kita. Make sense. Daripada saya disialin, saya sialin dia dulu. Ya silakan, gimana? Saya sampaikan aja. Ya, kita mulai
customize lah. Iya, Sederhana sama customize Ya. aja. Oke. Ya. Jadi Pak Ahok terima kasih waktunya ya Pak. Ini bawa tim Pak, kita dari UPI, saya, Pak Gideon, Pak Loti, nah bawa teman juga dari Astra Pak. Trek. Pak Yosafat. Nah, Trek. Ya, juga tadi Pak Tri, Telepon. Mungkin udah titiknya Pak. Ya. Jadi, sedikit mau jelasin dulu progres yang unit demo dulu. Ya, unit demo akan datang mungkin di akhir April Pak. Yang Demo dari Transjakarta. Scania kan? Ya. Jadi Kapan ya? atas permintaan itu kita datangkan unit demonya sudah berbodi aluminium. Nanti akhir April ini akan datang. Nah, Ini nggak boleh beli dulu, kita tahan dulu. PB nggak beli sih. Iya. Dia baru tender lagi, dia dapat Cina lagi. Oh iya. Jadi rencananya kita nanti akan siap ditrialkan di sekitar bulan Mei. Ya. Nah, Ya tunda itu. Ya. Gue udah mau pengadaan nggak bisa. Saya mau serahkan ke transportasi Jakarta. ya. Ini dari situ kita hanya cari 3 merek. Jadi tadi supaya tahu ke depannya ya. Masuk mobil kecil. Kami ingin di DKI ini nanti semua bus tidak ada lagi yang tarik duit. Yang sistem setoran. Jadi kami ingin nanti semua bus ini jalan per kilometer kami bayar. Tapi kami akan menentukan merek-merek. Ini mereknya kita tender 3 merek utama. Yang seperti body aluminium segala macam. Jadi orang-orang itu akan invest, swasta kami akan bayar dia. Jadi dia di-manage oleh transportasi Jakarta. Kekuatan di mana? Dia punya terminal-terminal properti kan, harta-harta. Ya, sehingga semua akan jadi connecting satu tiketing. Anda butuh naik dari rumah, Anda bisa. Pusat kemananya. Kita akan bayar. Nah, termasuk bus tingkat. Hino mulai bikin bus tingkat sekarang. Saya nggak tahu Scania tertarik nggak. Kita juga butuh banyak bus tingkat untuk gratiskan. Jadi sekarang ada bus yang seperti ini, kita kan ada bus tingkat lower deck yang keliling di jalur utama. Karena teorinya gini, ini bisa juga teori saya salah, karena nggak ada di dunia ini teori, jujur aja. Karena Indonesia juga aneh kan, berbeda kan. Kalau di Cina, stop motor, di kita bisa demo. Nah, jadi teorinya kira-kira gini, seluruh jalur lambat utama, misalnya dari Gatot Subroto sampai ke Selipi, Taman Lapangan Menteng sampai ke Gatot Subroto ujung itu baik lagi ke Casablanca, Kota Tua sampai ke Bundaran HI sampai ke Blok M, Bundaran HI sampai ke Tanah Abang. Ini ada kereta semua nih, ada kereta kan, Gambir juga satu Juanda, ya Kota Tua juga. Ini kita mau operasikan bus tingkat, semua bus tingkat. Sekarang bisa 10 menit, tambah banyak bisa 1 menit, bisa tiap 1 menit 1,5 menit. Nah ini penting. Dulu aja. Dari mana BPKD? Ya, silakan. Jadi kan terus kan satu bus juga cuma 60 lebih bus tingkat. Kalau banyak orang mana? Ya 2. Nah ini kita mau lakukan. Swasta juga mau beli. Ini swasta mau beli pesen di sini 20 udah pesen mereka. Bus tingkat, karoseri, solar lagi. Nah kalau bisa lomba gas ke depan juga oke gitu. Nah ini juga satu. Itu kami akan beli, kalau di katalog kami akan terus beli. Jadi begitu kami operasikan itu gratis dan tidak boleh ada motor lewat. Jalur lambat. Sehingga jalur lambat itu akan kosong. Orang bisa ganti sepeda, ganti apa gitu. Karena mobil masih masuk situ, kenakan IRP. Jadi kalau kamu nggak ada duit itu parkir mobil lu di situ, lu naik sini. Sehingga pusat kota ini jadi bagus. Bisnis akan naik. Karena kemacetan berkurang, terurai. Karena kadang-kadang yang bikin macet di ujung-ujung kan ini sudah stucknya gitu. Nah itu teori saya nggak tahu bener apa enggak. Karena saya cerita sama profesor, dia juga nggak nyangkal saya gitu. Karena dia nggak pernah kejadian di dunia. Teori mengunci motor dengan kasih bus gratis. Ini teori pertama nih, nggak ketemu teori. Orang nggak pernah kasih bus gratis, ya bus gratis wisata. Saya cuma nama bus wisata, soalnya bus saya itu untuk menahan orang motor nggak boleh masuk sebetulnya. Karena motor itu mengerikan dengan untuk disiplin segala macam. Betul. Dan itu tentu kalau soal tilang urusan polisi kan. Nah itu yang. Jadi untuk jalur tertentu ya Pak. Jalur utama Pak. Jadi lo bisa bayangkan sepanjang Kuningan, kan utara selatan utamanya begini. Paling utara ya tentu Kota Tua. Ada stasiun kereta api.
Dia lewatin Hayam Wuruk, masuk ke Juanda, Pasar Baru, Gambir, semua itu kan kereta api. Depan balai kota, balik lagi. Itu udah satu loop. Nah loop kedua, ya dari balai kota ini ke Blok M, lewatin Duku atas kereta 2. Satu lagi supaya melintang kan, dari lapangan Menteng sampai ke ujung Kuningan, kan kedutaan semua tuh, putar balik masuk Casablanca. Walaupun dia nggak bisa pas ketemu kan udah pendek itu, tapi orang bisa jalan kaki dikit di Danam Sampurna Strategik. Ini udah 3. Satu lagi dari depan Balai Kartini itu motong sampai ke Selipi. Terus jalan. Nah itu udah 5. Nah, satu lagi kita bikin lagi dari Bundaran HI ke Tanah Abang, museum tekstil semua, Waduk Melati semua. Dia motor-motor nggak bisa kereta api stasiun Tanah Abang lagi. Jadi kamu motor nggak boleh sini. Di busway tetap jalan. Jalan. Anda tinggal pilih. Komuter. Karena Anda naik busway, kenapa Anda bisa naik busway? Karena kami akan jemput Anda di rumah Anda dengan feeder, dengan model BKTW. Ya Anda begitu bayar 6.000, begitu sampai masuk ke jalur busway itu sudah gratis. Anda tidak mau lagi kalau di tengah kota, Anda tidak mungkin mau naik busway. Ngapain naik tangga gitu capek? Kalau saya orang di sini, saya mau ke Bundaran HI ini, saya naik depan aja, bus tingkat. Nah orang-orang tua yang miskin, yang siang-siang nggak bisa tidur karena panas rumahnya sempit kan, dia tidur mungkin di bus jam 2 jam 1. Karena apa? Dari mana saya untung duitnya? Dia kalau sehat, dia nggak masuk rumah sakit saya, kan rumah sakit saya juga gratis pak. Nggak turun-turun. Kalau dia sehat, otomatis saya rumah sakit saya juga berkurang biayanya. Ngabisin 2-3 triliun untuk ini nggak apa-apa. Tapi saya online saya kan jalan, kamu ada sisa uang, KHL semua, restoran, hiburan semua, hotel mesti bayar pajak bener. Makanya saya tekan BUMD saya punya hotel semua, punya restoran, kita Pemprov ya. Saya tinggal bandingkan, masa hotel Pemprov bayar pajak 100 perak, kok Anda punya hotel yang sejenis cuma 20 perak, kok tangkap? Anda jelasin. Jadi tujuan BUMD itu supaya kita bisa saksi semua itu diciptakan khusus yang mereka bikin gitu. Berarti kan nyontek Bogota. Yang beda pak, beda di mana? Beda kan cuma pintu doang lebih tinggi. Yang bawah semua itu sama dong. Kenapa Anda ciptakan hanya bisa di angka yang bikin gitu loh? Nah ini permainan. Jadi dalam bulan depan sudah langsung jadi PT Transportasi Jakarta kok. Sudah kasih direkturnya, terus swasta juga operator udah mulai beli kan. Kemarin itu konsorsium kan mau beli juga saudara. Mereka nggak mau kasih. Tapi putusan LKPP sederhana. Konsorsium kalau mau ikut nggak usah tender, asal harganya sama dengan tender terendah per kilometer. Kita bayar bus per kilometer kok. Nah semua bus kali bayar per kilometer. Tapi pertanyaannya kan kalau memang dibayar per kilometer itu nggak bisa dibandingin antara Cina ke Eropa. Betul. Itu gimana ya? Itu tergantung orang yang mau invest. Nah kita nggak mau urus. Kalau kami mau beli yang panjang. Kami beli sama bapak busnya ini. Nah kalau swasta, saya dibayar per kilometer, saya tinggal hitung. Saya mau panjang atau mau pendek. Kalau saya mau untung, pasti saya beli yang lebih bagus. Kalau dia mau beli Cina, beli aja barang Cina. Kalau busnya kebanyakan gimana? Gak usah pusing, saya pengen keluar duit lebih banyak. Kalau saya bisa bikin tiap 1 menit ada bus, bapak senang nggak orang Jakarta? Pasti senang. Ya udah, gak usah pusing. Tugas saya kan bukan mau untung. Nah, pertanyaan saya begitu dikasih ke swasta berhitung kan pasti pak masalah. Bukti swasta ada yang pesen sekali ya? Ada. Tapi untuk bis mah udah susah. Kalau bis agak susah. Bis agak susah pak. Kalau buat yang lain pasti dia ini. Kalau bis hitungannya kuncinya di rupiah per kilometer soalnya pak. Ya. Akibatnya begitu kita rupiah per kilometer nggak naik, dia pasti akan cari produk yang lower spec gitu. Pasti itu. Lain kalau kita bisnis di ini pak, di seperti tambang, itu dia pilih yang mining reliability yang paling penting. Itu yang salah. Jadi kalian mulainya dari yang DKI. Kalau DKI beli yang bagus, jadi contohan. kita juga nggak mau tergantung kalian nih kalau mau gimana. Jadi saya harap bisa masuk ke bus tingkatnya juga. Ya, justru itu kita ada. Kita ada. Justru Kenapa nggak mau import? kita mau pak, kita sebenarnya berpikir untuk mendatangkan demo, tetapi kan kita baru datang demo Transjakarta ini.
Orang tinggal nyomot dari Singapura aja ada Pak. Iya. Bisa. Bisa Pak. Bisa. Iya kan? Asal program Pak harus dijelaskan juga. Itu saya sampaikan itu. Bus kecil juga bisa masuk, kayak Toyota, apa segala macam juga masuk. Iya. Bus-bus yang sedang itu. Iya. Jadi yang demo gimana? Jadi demo, nah kita sudah datangkan Pak sekarang, tapi terbentur pada nanti kita harus waktu kita mau operasikan dalam arti mau trial Kak. Itu kan kita mau memberikan kepada suatu arti untuk di trial Pak, diuji cobakan. Tapi ini kita terbentur pada persyaratan STNK, di mana ini harus di STNK-kan gitu. Nah ini yang jadi masalah di kita Pak untuk Itu dicoba aja, kerja sama DKI aja untuk trial. Boleh jalan terus di tempat DKI, uji coba. Itu sih uji coba, orang boleh naik. Bagian dari kerjasama kita. Nah, ini polisi oke. Justru di sub DKI itu dengan dinas atau dengan BRU Transjakarta ya Pak? Dinas perhubungan. Saya masih bantu. Memang kemarin dari sub sih Pak. Ya, kemarin yang minta itu justru dari subnya, nanti kalau Pak Suki bisa bantu kita. Jangan kasih. Iya. Jangan kasih kita copot ke Pak. Dia juga main kasar, saya main kasar no. Dia bilang dia nggak mau marah-marah lagi, copot aja, pusing. Marah-marah tuh niatnya nggak nyopot no. Jadi kalau orang masih marah-marah kita, dia tuh nggak ngapain-ngapain kita sebetulnya. Dia cuma pengen supaya kita berubah. Cuma kadang orang sini nggak ngerti. Ya udah hajar aja, udah nggak usah marah-marah lagi. Kamu marah-marah kan justru karena kita ya nggak mau kamu dipecat gitu loh. Supaya saya marahin kamu, supaya kamu apa sih keluarin energi marah-marah. Ya orang nggak ngerti kan. Ya udah. Ini kan udah masuk tahun kedua. Setelah tahun pertama kemarin, ya udah, bagus tes ulang, yang macam-macam kita staffin aja. Kalau pecat aja, gue tangkap. Itu cara mafia aja, kita main udah itu. Udah cek ya anggaran duitnya gimana, semua kerjain aja, udah pakai pajak. Jadi udah kerja sama dirjen pajak, gampang kok Pak mau ngerjain pejabat Pak. Tinggal dapat data dia punya mobil apa, tinggal di mana, ada sekolah di mana, kejar dia punya NPWP. Setor pajak setahun berapa? Itu kurang bayar, kejar dia penjahat alkapot pajak. Kejar. Udah gitu aja, udah santai-santai aja udah. Udah transaksi minta PPATK, saya cocokkan paspor dia. Keluar negeri berapa kali? Pesan 2 jalan-jalan keluar negeri berapa kali dapat. Kerjain. Udah gitu aja udah aku pikir. Kayak mafia aja udah gitu. Ya, udah kapal aja udah. Capek Pak. Nah kalau masih gitu masih kurang ajar pindah-pindah, dan tahun depan lagi seleksi orang dari luar. Mulai pemecatan. Baik Pak, kalau gitu nanti kita coba. Ya bus tingkat tuh saya. Kita keluar Pak. Kalau kita betul-betul pengen, saya pikir-pikir ya Jakarta itu ya. Seluruh bus gratis pun mampu loh kita duitnya Pak. Bener Pak Saudara. Jadi itu menolong perekonomian sebetulnya. Jadi gini Pak ya. Kalau saya ditantang, makanya saya suka cerita sama profesor. Itu saya bilang Jakarta, saya kenapa lebih senang di Jakarta daripada di kampung saya. Ke kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang sekolahnya di bawah saya. Kalau Jakarta ketemu 10 orang kayak gini, 10 orang di atas saya. Ya kalau kita lempar ide, ya tinggal kita lihat reaksinya gitu loh, berdebat. Kita hitung logika. Bantuan langsung tunai, itu bisa ngaco nggak? Bisa salah sasaran nggak? Bisa. Ini juga bantuan langsung tunai Pak, sebetulnya Pak. Cuma baru kamu nikmati kalau kamu mau naik bus. Kontrolnya gampang. Artinya apa? Kamu kalau ngiler duit saya nih, naik bus tidak cash, berarti juga nolong saya, Anda ngurangin pakai jalan saya, kendaraan. Terus kamu gak beli mobil? Oh enggak, ini sifat orang Indonesia kita kok. Kau punya duit itu 1000 mobil, seluruh jalan kau taruhin aja semua. Betul gak? Soalnya pakai urusan kedua nih.
Saya juga kalau sopir saya nggak datang, gimana caranya? Saya bawa mobil metik, nggak bisa BBM, aku pakai taksi. Bener Pak, saya naik taksi Pak, lebih enak naik taksi. Kalau kita bawa sendiri, nggak berani tidur lagi Pak, kau kantor Pak. Naik taksi, tidur aja, kira-kira udah bluebird yang aman nih kira-kira. Udah tidur aja lah. Kalau masih ragu ya kita BBM kasih tahu teman kita, aku posisi taksi ini nih, B sekian, sopir kan ada semua tuh. Saya catat Pak, kalau saya naik taksi itu saya catat Pak, saya kirim. Soalnya kalau barang saya hilang semua, saya ingat. Ada apa-apa saya udah tahu nih. Saya tadi naik taksi, basecamp sopirnya itu kodenya semua. Bluebird. Kirim ke orang kita. Tapi sekarang, kalau sekarang kita bawa Android, lebih seru lagi nih. Masuk ke west.com, kita email ke staff kita, dia bisa ikutin kita dari mana Pak. Ini zaman udah murah. Ini zaman udah murah Pak, gak kayak dulu Pak. Zaman saya mana ada BlackBerry Pak. Lalu kita mulai kerja pakai Ericsson itu yang mesti keluar telepon Ericsson itu. Yang segede batu bata itu. Nah itu Pak, jadi saya pikir kita teorinya yaitu sama seperti sekarang kan. Anda kalau mau dapat uang saya, Anda harus sakit. Saya tanggung, bukan uang cash, bantu Anda bayar. Daripada saya keluarkan UMKM berapa triliun nggak jelas punya siapa. Lebih baik saya jaga orang udah punya usaha tidak bangkrut. Karena dia sakit saya tanggung. Orang punya modal 30 juta, 50 juta. Kalau dia bypass 150 juta, bangkrut. Nah supaya kamu tidak bangkrut, saya kasih Anda uang, bukan bantuan uang. Kalau Anda sakit saya jaga. Siapa yang mau sakit? Gak dapat cash. Tapi kalau sakit dapat 50 juta, semua mau sakit. Infus seminggu, infus deh 50 juta. Jadi BRT kita ini gawat gitu. Harusnya nggak boleh ada BRT seperti itu. Yang ada rakyat itu cuma butuh bantuan apa? Sembako. Dan lebih baik apa? Udah dijatuhin dia beras. Harga gabah kering. Gimana berasnya? Beras utuh? Enggak. Kalau saya, Anda boleh beli beras saya, harga gabah kering panen. Kalau dia 3.000, 3.000. Tapi, mohon maaf saja, ini yang patahan. Yang beras yang hancur-hancur. Ya, benar. Boleh nggak? Boleh dong. Kan mendingan masak bubur kayak. Padahal pepatah bilang banyak beras ya masak nasi, kurang beras ya masak bubur gitu. Miskin ya masak bubur aja gitu kan. Orang kalau nggak mampu Pak, dia butuh nggak nasinya 1 bulir utuh? Nggak butuh. Yang penting nggak ada kutu, bersih. Kenapa kita nggak mau kasih yang beli beras yang seperti itu? Pabrik bihun juga beli beras-beras penyirik. Sama harga seperti itu. Jadi nggak boleh ada cash. Nah itu kita pengen nanti DKI itu ke depan tidak ada transaksi cash. Kemudian pusat bisa bantu. Ya Anda cuma boleh tarik ATM itu tidak lebih dari 1 kali UMP. Lu mau nyogok gimana coba? Kamu nggak butuh duit cash itu banyak kok. Parkir semua non cash. Semua e-money. Restoran semua e-money. Mau kasih orang sebatas UMP. Bank juga untung. Bank DKI waktu saya stop transaksi cash saya udah bisa hemat berapa duit. Kau nggak? Semua tarik duit berapa miliar-miliar. Asuransi berapa? Jaga berapa? Tukang ngitung berapa? Kenapa main? Sekarang sampai tukang sapu pun pakai rekening saya udah. Nggak boleh digaji. Gaji apa? Tulisnya 2 juta. Lo kena mau 1,2 aja. Lu kalau kamu gue pecat tuh. Ya orang miskin deh ya sama apa deh. Tangannya 2,2 juta deh. Kita suruh transfer langsung. Ditungguin kurang aja nggak? Tungguin tarik duit. Mana? Ini preman nih, ya gila. Ini orang miskin di pras. Depan kita aja nih cleaning service 3 gaji 1,2 juta tukang sapu semua gila. Kontrak sama kita outsourcing semua UMP. Emang gila. Keterlaluan. Orang bilang saya marah-marah. Saya bilang kalau kamu waras, kamu kalau duduk di sini, gak ada kepentingan duit kita ya. Kalau kamu nggak marah, aku kira kamu nggak ngerti masalahnya. Atau kamu juga ikut main gitu. Kamu masih marah. Pak Gubernur aja dia halus kan. Di Solo cuma ngabisin 8 miliar untuk ngurusin sampah. Truk angkut gitu, operasional. Di luar beli truk ya. Jakarta 5 kali deh.
40 M. Oh kecil, Jakarta lebih besar. Tambah 1 nol, 400 M. Wajar dong? 400 M ngangkut sampah itu. Coba Jakarta ngabisin sampah untuk buang sampah berapa duit? Setahun 1,2 T. Bersih nggak sampah jalan-jalan? Itu dia. Mana nama doang semua. Kita tanya siapa? Ada 4.000 lebih, 4.500 itu tukang ngurusin sampah di jalan, jadi gaji. Oke, saya minta nama-nama, nomor handphone masukkan ke rekening bank. Tunggu berbulan-bulan, cuma 2.700 namanya. Di audit inspektorat 3.500 katanya. Jadi siluman siapa itu? Udah siluman kagak kerja lagi, nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Karena dia mau bayar sejam 2 jam, gajinya 1.200.000. Terus kita tanya, siapa tanggung jawab di jalan ini? Nggak bisa jawab. Satgas PU juga ribuan tuh. Masa saya mesti melaporkan jalan berlubang gendeng? Saya laporkan kepada Dinas PU. Ya Satgas itu kemana sih? Saya di sini kita 1 tahun setengah masih sehat bugar ini di tes otak dan tes umat. Udah lumayan deh begini. Apa terus? Sampai dokter saya itu kemarin suruh saya itu 1 hari di CT scan, di MRI, di endoskopi, diteropong semua. Hasilnya bagus, pada sumbatan berarti oke gitu. Karena aku masih pukul meja. Kalau tambah gini ya stres. Istri saya bilang, kamu ngapain pukul-pukul meja? Baru 3 kali kan gue pukul kemarin kan, gue keki kan. Gue harus itu pukul 30 kali, gue udah hemat 27 kali kemarin. Udah makan 27 kali. Ini mah gak keki, orang mau nyumbang terus dikenain pajak yang berbeda. 6 bulan mau nyumbang bus, diputer-puter printer itu pusing. Maya pada itu. Bukan, ini dari Asahi, Telkomsel sama ini. Maya pada mau kasih 10 bus tingkatnya. Yang itu Tifon juga mau kasih 10. Kita udah kasih penawaran juga. Dia mau ini, dia akhirnya dapat Hino dia katanya. Iya. Karena Hino bikinin. Kayak Maya pada bukan bis tingkat biasa. Oh dia bus Trans Jakarta ya? Enggak, dia kemarin tempo hari kan minta dibikinin bus kota, karena kan pengen yang gratis itu loh Pak. Kan tempo hari kan kalau yang bertingkat, kalau nggak salah Pak ya, kan bertingkat kan untuk wisata arahnya, bukan untuk masyarakat ya, kan mainnya untuk masyarakat. Tapi kan kalau yang dari Bapak sekarang kan maksudnya berbeda nih Pak. Trans Jakarta kan bayar juga. Ya, kalau yang Trans Jakarta kan. Jadi Ini gimana? jadi yang satu ini nanti gimana nih Pak? Ya, Bapak datang dulu, kita nggak usah dengan mereka sampai, Baik. ya kan? Ya. Jadi ya pokoknya datang kita urusin. Yang penting polisi kita ngomongin kan, tapi uji coba, kenapa nggak boleh uji coba? Rencananya kalau di tanggal 9 kita mau ngajak Pak Ahok untuk ada uji coba kayak di launching. Ya, tanggal 9 Mei. Barangnya, oke? Tanggal 9 Mei Sebenarnya kita datang. barang datang, kita mengundang Bapak untuk datang kita coba. Apa? Ini kan di kepolisian aja. Iya. Kepolisian pasti lebih mengerti kan, dalam percobaan. Nah cuma nanti kedepannya mau dikasih siapa nih satu ini harus jelas tuh. Kasih apa? Ya, yang ini kan kita datakan trial Pak. Uji coba. Nah, setelah itu dicoba, memang kan kita akan nanti Transjakarta, semuanya kita akan Kalau mau ya dicat merek Scania, bikin model Scania, Anda mau boleh jadi iklan. Kita beli nggak mungkin beli bekas. Anda cari CSL yang beli. Atau kalau kita udah beli banyak, Anda mau sumbangan ke DKI juga boleh sebagai media iklan. Ya asal ada rencana yang jelas aja. Nah, kalau itu saya bisa beli sekian, itu Ya. dianggap kan di katalog boleh. iya Pak. Di katalog boleh bikin penawaran. Kalau dia bisa beli sekian unit, ini unit kasih Anda. Rencana gitu. Diskon boleh. Itu yang terbaik sih. Kita juga rencana gitu. Boleh. Jadi ini kita akan komplementarikan kepada nanti Waktu apabila kita beli. ada pembelian, kita komplementarikan. Mau beli berapa unit, baru Anda kasih 10, 100 gitu kan. Iya. Ya kebutuhan Pak Ahok. Kita mah timpa Pak, kalau bus masih nggak pernah takut kelebihan Pak. Ya, ya. Ya tentunya. Kalau banyak kok tempelin 1 menit, 1 menit. Baik. Iya. Makin cepat kan lebih. Sekarang 1,5 menit Pak ya. Untuk koridor 1, Koridor 1. On average Pak, Blok M kota, kalau yang lainnya yang lain berantakan. setengah jam lebih.
Kadang-kadang bisa segitu, bisa 1 jam 2 jam. Kenapa? Polisi juga mesti berani tilang. Realisasi. Itu saya bilang, kalau orang tanya sama kami, lebih mudah jadi presiden apa gubernur ngurus Jakarta? Lebih mudah jadi presiden. Saya ngomong jujur aja, lebih mudah jadi presiden. Ada satu hal lagi, sekarang ini kan kita kemarin tender setiap kali ada pemenang, ternyata kualifikasi dari pemenangnya kan juga akhirnya nggak terlalu bankable, sehingga akhirnya belakangnya susah, setiap kali dia jual lah pemenangan kita. Kita pakai transportasi Jakarta ya, kita pakai bank sendiri, kita udah kayak konglomerat kok. Betul Pak. Saya udah kasih tau transportasi Jakarta, saya mau yang kayak Bogota, kayak di Singapura, Scania berapa tahun 20 tahun tahan aluminium. Betul. Pak, tapi itu kuncinya sebenarnya rupiah per kilometer Pak. Kalau enggak itu pasti akan sulit Pak. Kayak sekarang. Ya tergantung kan, soalnya rupiah tergantung kita membagi berapa tahun. Iya. Kalau udah bagi setahun ya pasti kalah dengan mobil mahal. Kalau udah bagi, sekarang masalahnya kan proyek ngangkut orang di Jakarta ini emang cuma 5 tahun. Kita udah mati juga masih ada orang ngangkut pakai bus. Ya udah deh hitung 10 tahun dong. Jadi jangka panjangnya lebih untung beli yang ini. Paling Scania di bawah 6M. Articulated. Barang kita ya 3,7. Lifetime-nya lebih dari 2 kali. 2 kali saja lifetime-nya udah lebih untung. Tapi ini ada hitungan duit. Ini pemerintah bos. Kalau swasta dihitung nggak ketemu nilai ekonominya. Karena dia cuma hitung ini. IRA macam nih di sini, ROI semua sini. Kalau kami kan enggak. Kami invest ini. Kalau orang mau pindah bus yang nyaman nih, itu desainnya bagus, enak, empuk, yang goncangannya lebih enak, tidak macet, orang berhasil pindah. Ini ada nilai ekonominya Pak. Nah, jadi kalau pemerintah hitung double, hebat kita. Jadi nggak mungkin lah namanya swasta itu, utama gunanya pemerintah. Terus ada satu ide lagi Pak, kalau memang ini Scania bus ini beroperasi di Jakarta, tentunya kan kita juga mau jaga brandnya Scania. Pasti kan kita akan memaintain. Servis semua. Kita Anda masukkan di e-katalog. Iya. Anda begitu masuk ke e-katalog servis seperti mobil sama seperti saya Astra kan. Taksi Express, dia pakai Toyota Limo. Iya Anda servis Toyota Limo saya yang berapa ribu sama Toyota Limonya si Basuki sendiri beda dong harganya. FDN-nya soalnya kita mau. Betul kan? Betul, harganya juga mesti beda kan? Ini kan kontrak panjang ini. Iya Pak. Nah kita nggak bisa bikin kontrak panjang. Caranya taruh di e-katalog, ada price list service-nya. Anda tinggal diskon. Mobil yang biasa dengan yang rame-rame ini pasti beda dong. Corporate rate dong kayak hotel. Ya kan itu sama. Nah kalau udah fair itu kita langsung terjadi. Itu yang dilakukan kereta api. Makanya saya taruh orang-orang kereta api, orang bank di dalam transportasi Jakarta. Itu direksi itu 3 tuh orang kereta api. Nah, jadi operator ya? Kita bikin PT nih. Saya banyak orang bank. Jadi dia akan invest di. Iya, saya banyak orang bank. Invest di busnya sekaligus jadi operator juga. Iya, kita operator juga jadi regulator, kita kan di scope. Jadi nanti yang di Scania DKI. Iya, orang bank dikasih kok, saya gaji lu berapa? Kita mau banyak kamu orang bank. Kita mau orang dari bank. 128 juta. Saya lupa berguna, Pak. 128 juta Pak gaji Pak gimana Pak? Sebulan, 16 bulan gaji lagi, belum lagi ada bonus lagi. Kasih. Kereta api saya bajak, orang berapa? Gue kasih bajak 2 kali gaji lo. Pindah ke sini. Saya tanya sama jalan, mana tukang pecat-pecat tuh yang pecat-pecatin orang kereta api apa sih? Ada namanya Sri Kunjoro kan. Pakai sini interview. Gue kasih lu kira-kira 2 kali gaji. Ini bisa lebih lu direksi. 100 jutaan lo direksi kita. Kalau mau ikut, kita bayar profesional loh. Gaji saya kalah loh. Dia 16 bulan, dia bisa dapat. Dia kan ada bonus kan, ada insentif segala macam itu. Saya nggak ada 16 bulan, saya hanya 12 bulan di sini. Dan saya nggak ada bonus gaji. Ini saya bilang BUMD, kalau kalian nggak mau kerja benar-benar, keluar keterlaluan. Anda dapat profesional, Anda kerja, saya juga dapat profesional. Kalau duit sama Anda mungkin saya dapat nama. Fair, kita bikin. Kita betul-betul banyak profesional itu. Kalau nggak jalan Pak. Saya bilang
sama swasta, lu nggak usah belagu sama saya lah, gue banyak orang terbaik lu. Macam-macam gue banyak. Pak, apakah nanti ke depannya berarti Bapak akan menutup operator lain ya Pak? Enggak. Atau Bapak akan memaintain beberapa? Jadi prinsip kami sederhana. Sebetulnya kalau ngomong jujur, kalau operator nggak mau nakal, kita nggak mau bisnis ini kok. Cuma kan Anda juga ngitungnya seenaknya tekan kita kan. Ya udah, kita juga kerjain. Nanti tidak jalan. Terus saya mau ambil untung nggak? Saya bukan perusahaan. Saya cuma pura-pura bikin perusahaan supaya saya gampang cari orang profesional kerja gitu. Dan buat orang profesional dia juga nggak mau cuan-cuan banget kok dapat gaji, dia juga gaji kuliah. Udahlah, orang-orang cincai-cincai gitu loh. Karena bisnis ke bisnis lebih gampang daripada government ke bisnis. Nah, lebih nyambung. Dia juga nggak ketemu. Ini kita bukan kok. Kalau semua mau swasta bagus, silakan aja. Kalau sekarang kita dikerjain mereka, bosnya udah jelek, dia bilang gini, kamu mau stop bus saya? Bus saya jalan saja nggak cukup angkut orang kamu. Kita kadang-kadang bos saya waktu dia ngancam di mulut, tapi dalam hatinya begitu kan. Saya metro mini saya udah jelek kayak zombie. Kalau kamu nggak mau naik yang mana? Orang nambah terus. Yang punya duit dikit beli motor, punya duit dikit beli mobil. Itu yang terjadi. Jadi penumpang di kendaraan umum terus turun tiap tahun. Persentasenya ya, bukan jumlah penumpangnya turun loh. Persentase dibanding kendaraan pribadi kalah, nyusut jauh sekarang. Karena itu tadi Anda maksa orang naik bus. Kamu mau kita naik bus? Nggak mau kalau kita punya duit. Tapi kalau terlalu macet, busnya juga jelek, tetap lo naik mobil sendiri. Macet-macet deh, lo datang lebih pagi. Karena busnya nggak bagus. Tapi kalau busnya bagus, tiap 1,5 menit nih, aku mau ke sana sini nih. Busnya AC dingin di Transjakarta nih. Aku turun jalan kaki naik ke Transjakarta. Tapi kamu udah sampai sana, selisih cuma 15 menit. Macet juga jalur busway. Ngapain kau turun? Kau mending tahan kencing di mobil. Kau kencing ambil botol aqua, kau kencing. Masih dengerin musiknya saya. Gak mungkin kendaraan umum bisa mengalahkan kenyamanan pribadi. Semua satu set, mau ngambil apa, tisu semua saya lengkap di mobil saya. Mau ganti baju pun lengkap. Mana mau saya pindah. Tapi kalau udah ngomong bedanya sejam 2 jam, dan saya mau ngejar waktu, saya pindah. Tapi kalau saya tidak peduli waktu gimana? Saya cuma pengen shopping jalan-jalan. Saya nggak mau pindah, nggak apa-apa, itu hak lu. Lo bermacet biasa aja di situ. Tapi ada satu jalur yang cepat. Itu Anda di dunia nggak bisa cegah. Nah gimana cegah supaya ini longgar? Oh gampang. ERP. Lo mau lewat, bayar 1 juta kira-kira sebulan atau 2 juta gitu kan. Nggak sanggup, naik bus tuh. Gitu kan. Oh mau kaya nih, 3 juta juga mau bayar, mau kaya. Oh silakan. Seleksi. Nah duit kaya ini kita pakai untuk subsidi bus-bus. Nah nanti bisa satu pola kalau saya hitung, seluruh DKI bisa gratis. Operator dimana? Gue bayar per kilometer. Tuh saya ngetem-ngetem lagi lo putra situ lo. Mampu. Mungkin pada saat itu Mungkin nggak ada yang ngetem lagi dicari kilometer. pada saat itu terbantu banget itu pasti. Pasti itu. Pasti itu. Makanya saya yakin seperti Kemacetan itu. Jakarta Walaupun di pasti. dunia ini belum ada teori seperti itu gitu loh. Iya. Jadi kita harus berani habisin duit di transportasi ini, maksa orang pindah. Saving yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang lain, ada konsumtif yang lain, dan saving ini juga sama balik ke saya. Balik juga. Kalau makan di restoran dapat 10%. Ya. Jangan Anda makan lebih baik daripada bayar bus. Masuk ke saya juga kantongnya. Tapi kalau Anda misalkan ini bus sendiri tanpa ngambil di sini, nggak bisa. Nah kalau swasta bisa nggak? Nggak bisa, karena Anda hitung cuma di sini. Kalau saya bisa nggak? Bisa, saya pemerintah. Nah ini teori ini yang kita mau coba tes, bener nggak? Tes ini. Ya, saya mau uji coba itu solusi ngatasi kemacetan di Jakarta. Jadi solusi justru kasih bus gratis. Karena orang bayar dulu, tapi per kilometer kita bayar dia gitu loh. Tadi Pak Ahok saya mau nanya, kalau kelak kan kita ngomong sekalinya panjang umurnya, kan kita hitung 20 tahun. Kalau nanti mode transportasi MRT, monorail jalan, basically kan substitusinya hidup kan. Kan sekarang kadang ada pilihan kan mereka lewat jalur
bukan blok M kota yang bisa langsung hassle free lah gitu. Kalau kita di kota-kota yang lain, Singapura, Hong Kong kan sukses dengan moda transportasi subway. Basically kan orang akan ngambilnya toh ke transportasi dengan waktu itu mungkin kan hitungan ke depan yang tadi kita bicara 20 tahun. Begitu MRT-nya sukses, banyak jalur itu kan pindah ke bawah tanah dan bawah. Ya otomatis loading ini akan menurun. Itu 20 tahun itu belum terjadi. Untuk MRT-nya. Connecting MRT-nya Belum terjadi. percaya. Lu baru utara, selatan, timur, barat saja. Nomor Itu kota. 10 tahun nggak terasa. Karena mereka nggak pernah rancang timur barat. Mereka dulu merancang ini 28 tahun yang lalu. Ketika beli satu radio portable pun, Anda cuma ke Gelondok, ke pasar pagi waktu itu. Orang kaya di Menteng, anak beli di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru pejabat pindah ke Pondok Indah, pindah ke Cinere, ke Bintaro, ke Depok. Makanya konsepnya selatan ke utara. Karena mau beli satu keramik pun ke Pinang Sia bos, nggak ada cerita di Fatmawati, Panglima Polim itu nggak ada. Karpet semua pasar baru, selatan utara. Siapa pernah berpikir perkembangan itu semua ke Balaraja dan Cikarang? Dan sekarang kalau ada orang kasih duit saya bangun MRT Cikarang ke Balaraja pun saya nggak bisa kasih. Karena jalannya belum siap, nanti kita mesti bangun tol sekarang supaya alternatif untuk pembangunannya. Dan dulu penduduk cuma berapa, transportasi berapa. Anda bangun sekarang, mau tahun depan lagi, nambahnya jauh berapa. Itu masalah. Nah kalau itu terjadi gimana? Anda bayangkan penduduk DKI berapa? Pertanyaan saya 20 juta? Salah. DKI bisa sampai 30-40 juta. Pada kemudian pulau Ada penduduk siang, ada penduduk malam. bukan, nanti DKI itu kalau bisa sampai 30-40 juta kota sebesar Jakarta ini. Belum lagi reklamasi pulau. Kalau itu terjadi, Anda butuh tuh utara selatan 1, 2, 3, 4, 5 dan butuh loop lain lagi. Nah makanya MRT kita dirancang persis kereta api. Nah kenapa PT MRT saya isi direksi itu orang kereta api? Kenapa transportasinya karena juga orang kereta api? Ini mesti gabung. Jadi Anda bebas mau pilih apa gitu. Karena government di luar kan kayak Singapura mau Pak, itu kan basically mereka nggak invest di aset lagi kan. Mereka lepas. Dan itu kan tiga moda transportasi kan subsidi lah Pak. Bus pasti rugi, MRT untung besar, jalan tolnya kan basically making money. Makanya bedanya kenapa misalnya kita masih Singapura? Singapura itu negara. Kita bukan. Makanya saya bilang lebih gampang jadi presiden ngurus Jakarta daripada gubernur sebetulnya. 13 sungai itu punya pusat. Bapak Kle dan Sudirman Tamrin ini punya kami Pak. Punya pusat tuh Pak. Kata Subroto punya pusat. Trotoarnya punya pusat. Bisa kartu PLN nggak Pak? Kabel yang supaya nggak gali-gali saya nak jidat itu kan? Gali di kita punya trotoar. Bapak bisa ngatur nggak? Selokan kita dimasukin kabel segede gajah gitu, apa kan mau bisa ngaturnya nggak? Nggak bisa. Bisa ngatur polisi nggak supaya dia yang sekresi masukin orang ke jalur busway, supaya tilang langsung tilang biru. Motor semua lawan arus, motong seenaknya. Nggak ada plat, bisa ada tangkap nggak? Parkir sembarangan, bisa ada tilang nggak? Nggak bisa. Kita kayak anak kecil aja cabut pentel. Ada suatu cuma gaya polis, traffic warden tulisannya, wah motor gede semua bagus. Begitu orang motong di Gajah Mada, saya kerja kan lewat ayam buruk nih. Orang kan motong suka di keadilan, motong langsung ke Batu Tulis semua tuh. Tuh di sub saya pakai keren-keren, sepatu bot keren-keren, jaket. Cegat mereka. Nanti penduduk udah kagak pakai helm, kita lihatnya sakit hati. Gini-gini Pak, mau tabrak-tabrakin Pak. Dia tahu lu gak bisa bilang gua. Makanya saya mau jadi presiden, saya panas mau jadi presiden negara gua bilang di sini.
biar kita bantuin dia. Kok kita nggak terima duit? Nggak bisa, undang-undang. Masih Polantas lo ada berapa? Itu masalahnya. Nyontoh Singapura betul nggak? Benar 1000%. Ngarap ke Singapura, nanti dulu. Tunggu gue jadi presiden baru bisa. Tunggu Jakarta. Kenapa? Dia ngomong lagi undang-undang. Lo kira orang Singapura itu baik-baik. Cuma sampai ke Batam, meludah saya jidatnya. Kenapa dia takut? Fine 500 Sing dolar. Nah, di Indonesia undang-undang dibikin pintar banget nih. Denda maksimum 5 kali. Kalau gitu berapa pasnya? Harus minta tolong hakim memutuskan berapa. Kalau Singapura, ya nih, lo kalau kagak store besok 2 kali. Kalau kamu tidak terima, saya tilang, kamu lapor ke pengadilan. Kalau pengadilan terbukti kamu salah 2 kali. Lo kalau salah, kamu mau nggak ke pengadilan? Nggak mau. Kalau di kita, biru apa merah? Merah aja, Pak. Saya ke pengadilan. Ke pengadilan, nggak jadi. Dompet nggak jadi. Hakim tanya, ada berapa duit? Saya punya 50.000, Pak. 20.000 aja, Pak. Ya udah, 20.000 aja. Kenapa? Kalau nggak putus, gue dapat komisi hitungan perkara. Kau 20.000 ada efek jerah nggak? Enggak. Kereta api denda maksimal 150.000. Mati tiap hari tiap malam, orang nggak takut. Coba kalau lu kasih dia 150.000 kayak Singapura, lu nggak mau denda disita pada 2 kali. Nggak ada yang berani motong di jalur kereta api. 750.000 kan? Siapa yang mau kehilangan 150.000? Kalau hilang nyawa yang mau tuh. Itu masalah kita. Hakim perkara di MA itu ada berapa ribu perkara tuh enggak itu sebenarnya. Nulis hakim supaya datang untuk, nah PKL kita semua begitu. Mesti bilang, 10.000, 20.000 orang melanggar belanja jualan. Lu takut nggak? Gue jualan bayar preman aja 80.000, 100.000 di jalanan. Udah, gue cuma tangkap gue sekali 20.000, gue gak takut. Kesel kalau kita pikirin. Makanya saya kalau kita di Jakarta itu mesti ada sadar sama gak sadar. Lu terlalu sadar, lu kesel bisa amsyong. Lu kalau gak sadar, lu gak bisa kerja juga. Lu gak ngerti masalah ya. Ya mesti ada sadar gak sadar itu, on off-nya itu deh. Kalau lu gak on off, mati. Mereka orang ngeyel sama aku, gue jauh tinju aja deh. Ini fakta begitu. Suruh eselon 3, 4. Ada yang kerja, ada yang kerja enggak. PTSP udah 200.000. Itu tata ruang. Lu kalau nggak masukin duit udah diputusin, kalau nggak nyokok duit nggak turun suratnya. KTP ya, ada orang peras juga, ada juga KDS kelurahan yang berani. Suruh pasang CCTV ke kelurahan, biar gue bisa lihat semua. Sampai hari ini nggak ada yang mau pasang. Bisa kelihatan depan itu banyak. Persiapkan. Orang bilang saya emosional marah-marah. Gue udah nahan, gue bilang, gue udah berpistol udah. Kalau swasta, pecat aja. Ini nggak bisa, lu turunin eselon 2, mesti cari eselon 2 lagi, mati nggak lu? Lu udah nggak perform, direktur nggak perform, dipecat, mesti cari direktur di Astra Group yang lain jadi direktur. Gimana tuh? Anda kalau dari sekali nggak perform, jadi pecat. Nggak bisa bos, mesti pinjam gue ke Astra Agro dong, direktur juga gitu. Gimana? Anda udah nyolong di Scania, masa dipinjam ke Toyota yang benar aja loh. Gak bisa dong, selever dong bos, gue dirut nih. Kalau gue pecat gue mesti dirut lagi nih. Ya, itu PNS itu. Ini persoalan. Makanya saya menjadi presiden lebih cepat ada sih. Kunci di presiden. Kenapa presiden 560 anggota DPR RI nggak bisa rubah satu ayat pun tanpa izin presiden? Presiden tanpa mereka bisa setahun berlaku undang-undang Perpu di presiden. Nah itu hebatnya presiden. Bupati, wali kota, gubernur macam-macam. Mendagri kalau mau tanda tangan APBD-nya sama DPRD-nya nggak bisa pakai.
Lu presiden nggak pakai Mandiri, kalau semua nggak bikin e-budgeting, nggak bikin online semua keuangan lu, nggak disahkan. Kontrol satu iPad doang, lo kontrol semua bupati. Lo beli apa? Ini kurang ajar beli. Gila beli hemat lo. Yang kurang aja lo bupati beli hemat. Lo nggak bisa beli. Gampang lo jadi presiden gitu. DPR itu ribut nih. Suruh bin punya kita dalam intelijen dong. Cek. Istri mudanya di mana, istri pakai tas apa, anak sekolah mana, pakai mobil apa, udah tahu semua. Panggil Dirjen Pajak, 4C golongan tuh mesti presiden. Panggil Dirjen Pajak sama Menteri Keuangan. Tolong cek nih, si Basuki ini punya mobil gitu banyak, bayar pajaknya berapa sih NPWP-nya? Kurang, kerja kayak penjahat. Mau ribut sama gua? Mau naik bintang 1, izin presiden. Mau tentara polisi, BPN presiden, panggil BPN tanya, oh dicek tuh, Pak Basuki itu tanahnya di mana aja coba, cari semua sini. Ya, lu kalau mau bayar pajak, jaksa siapa yang pilih? Kajakku, gua yang pilih. Polisi siapa yang pilih? Gua yang pilih. Gua kejar lu tindakan pidana pencucian uang, kencing lo sama gua. Lu kejar lo habis. Lu punya tanggal di mana? Lu pencucian uang, gua ya sita habis. Mau main mata sama KPK, lu mau dapat mana? Aku kasih tahu semua data, aku kasih lu. Jual aku dia. Nangis tuh kalau gitu. Masih stres. Nggak ada yang susah. Yang penting kamu nggak ada cacat gitu loh. Nggak ada yang susah. Kalau sekarang kita susah, gantung kita di susah. Gantung. Ya sama yang rent car itu, saya berpikir kita dari BBKD, saya sengaja datang. Saya pikir semua operasional kita sewa aja, nggak usah beli. Oh di dalam juga, habis itu ngapain? Ya, harga yang corporate rate, yang mobil kita beli berapa tahun kita sewa. Nanti mungkin bisa kontak, masukin ke e-katalog LKPP. Karena fleet terbesar kita emang basically ke ini Pak. Iya. Corporate. Sampai ngangkutan sampah saja, kenapa kalau dia nggak berani rental? Secara prosedur berarti masih ke LKPP. LKPP-nya. Anda beli truk besar, Scania segala macam, kalau Anda bisa rental atau truk-truk yang kecil ya, kenapa kita nggak rental? Masuk ke katalog, kita rental. Ini termasuk ke dalam operasional Pak? Iya, sedan kita semua. Kijang, ngapain mau beli kijang? Sebetulnya. Nah, saya nggak mau beli. Yang tawarin saya mobil dinas, ngapain beli Camry? Rental aja. 5 tahun lu tahu juga nggak mau beli lagi, udah tua, sakitnya udah pusing, rental gua nggak mau pusing, mau tabrak kayak, mau pecah ban kayak, mau pusing. Ya pusing dia. Iya. Udah mau sepeda nggak mau pusing. Lagi Toyota Corolla gitu banyak kita. Ya kan? Bisa bagaimana rental kan? Kita tinggal bikin peraturan, tidak boleh lebih dari 4 tahun bisa gitu kan? Mobilnya nggak boleh lebih 4 tahun, 3 tahun juga boleh tergantung harga. Mau 3 dan 4 tahun juga langsung itu masukinnya ke begitu habis penjusutan langsung ganti sih. Iya, lebih enak gitu. Ganti baru lagi. Ganti baru lagi. Ngapain kita pusing beli mobil keren-keren model baru terus? Ini jangan kayak saya kan pengen coba mobil baru mah kerja sama orang otomotif test drive. Dan majalah otomotif kan selalu disuruh udah ya, disuruh coba mobil baru kan. Kalau gitu kalau coba mobil baru lu datang ke rumah gua ikut juga deh. Seminggu lah Pak. Ya, itu ya. Thank you ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tunggu di e-katalognya ini ya. Udah ini atur Pak. Ayo Pak. Sebentar ya, kalau biar satu nama. Masuk sini Pak, masuk sini Pak. Ya, Pak. Ya.